Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan berbagi pengalaman aku ya dalam merawat anggrek yang bernama anggrek retusa ekor tupai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih dalam membuat konten tanaman berikutnya ya. Dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Yuk kita lihat anggreknya. Sekilas tentang anggrek retusa ekor tupai. Jadi anggrek retusa ekor tupai atau Ricontelis ya, merupakan salah satu anggrek primadona spesies ya yang berasal dari Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia. Namanya diambil dari bentuk bunganya ya, yang menjuntai panjang dan juga rapat menyerupai ekor tupai atau rubah. Berikut adalah beberapa hal yang penting ya mengenai karakteristik atau cara anggrek ekor tupai pertumbuhannya ya maksudnya. Kebetulan di tempat aku sedang berbunga ya teman-teman. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, jadi seperti ini untuk kebetulan di tempat aku lagi berbunga sekarang ini. Jadi untuk anggrek ekor tupai enggak tiap saat berbunga ya. Berbeda dengan anggrek hybrid yang bisa berbunga kapan saja ya teman-teman. Kalau anggrek Ricontelis gigantea atau anggrek retusa ekor tupai ini merupakan anggrek spesies ya. Jadi kalau anggrek retusa ekor tupai itu berbunganya yang saya tahu kurang lebih setahun sekali ya. Dan bunganya bertahan kurang lebih antara 2 sampai 3 mingguan. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Alhamdulillah ini lagi berbunga di tempat aku ya. Tadinya pohonnya sih banyak ya. Rimbun banget dulu waktu di video aku yang akun lama ya. Dulu di pohon kelengkeng itu rimbun banget. Bunganya juga sangat banyak dan ini tinggal sisa ya. Aku tempel di pohon seperti ini, pohon mati ya. Ini udah mati batangnya nih. Kalian bisa lihat tuh. Tinggal ini aja yang aku sisain ya. Kemarin udah saya buang, udah banyak banget yang dibuang ya. Karena apa? Kalau di pohon yang hidup itu akarnya merusak pohonnya ya teman-teman. Jadi lama kelamaan pohonnya itu akan kalah oleh akar anggrek ekor tupai. Karena apa? Akarnya itu sangat kuat. Kalian bisa lihat ini. Akarnya kuat banget ya. Nah, seperti batang kayu. Jadi ini kalau menurut aku sangat merusak tanaman ya, karena akarnya itu mengalahkan pohonnya. Jadi mengambil begitu banyak nutrisi di pohon inangnya. Namun ini ditempel di pohon mati ya, dan alhamdulillah ini masih ada sisa. Jadi saya teringin membuat kenangan ya tentang anggrek retusa ekor tupai. Nah, cantik banget ya. Masya Allah, cantik banget. Ini mekarnya udah semingguan ya, udah 1 mingguan lebih. Nah, bunganya sampai ke ujung seperti ini. Ini udah 1 mingguan lebih ya mekarnya. Untuk baunya sangat seger ya. Kalau menurut aku ini baunya mirip kecombrang ya. Kalau konce atau apa itu saya kurang paham ya. Tapi kalau daerah aku kecombrang, mirip bunga kecombrang yang bisa untuk dimasak itu ya. Kalau pagi itu baunya seger banget seperti kecombrang. Waktu banyak banget bunganya di tempat aku harum banget kalau pagi hari. Nah, cantik banget ya. Ini kalau dari dekat seperti ini. Nah, kalau anggrek ini sebenarnya nggak terlalu
memerlukan perawatan ya. Menurut aku cukup ditempel, tapi saran aku sih jangan ditempel di pohon ya. Karena apa? Karena bisa merusak induknya, teman-teman. Jadi saran aku kalau mau menanam anggrek Retusa ekor tupai yang bagus itu menggunakan pot atau di kayu mati. Jangan ditempel di pohon. Karena menurut aku itu nggak bagus. Nanti lama-lama pohonnya yang buat nempel itu akan kalah dan bisa-bisa akan mati ya. Jadi tidak disarankan ya untuk menanamnya ditempel di pohon. Cukup kalian kalian tempel aja di papan kayu mati atau menggunakan pot. Karena akarnya itu panjang banget, akarnya sangat panjang. Akarnya sangat panjang dan sangat kuat seperti batang kayu. Nah, seperti batang kayu jadinya nanti pohonnya itu bisa rusak ya, teman-teman. Sayang banget ya nanti kalau misalnya ditempel di pohon dan pohonnya akan mati. Memang sih bagus ya kalau tempel di pohon, tapi sayang nanti kalau lama-lama akan mati pohonnya. Sangat bagus sekali anggrek Retusa ekor tupai. Yang saya tahu anggrek Ricontelis gigantea itu ada beberapa macam ya. Apalagi kalau yang spesies Thailand itu ya. Entah spesies atau hybrid saya kurang tahu ya, karena ada yang warna merah, kemudian ada yang warna pink dan juga warna putih. Kalau yang ini khas khas Asia ya, khas Indonesia. Ini bukan yang hybrid tapi ini yang spesies. Bunganya menggerombol cantik banget. Anggrek Retusa ekor tupai. Sangat direkomen ya untuk para pecinta tanaman hias terutama anggrek mengoleksi anggrek Retusa ekor tupai. Karena untuk perawatannya terbilang sangat mudah, tapi menurut aku jangan terlalu full sinar matahari ya. Kalian menanamnya di bawah naungan. Kalau terlalu full sinar matahari, nanti daunnya ini akan menguning dan gosong. Jadi yang bagus harus di bawah naungan. Dan terkena sinar matahari itu sekitar 30-an% aja atau 40%. Jangan terlalu banyak. Ini kemarin di tempat aku kan ada batang pohonnya ya, jadi tertutup. Namun kemarin saya tebang. Atasnya saya tebang di bawah pohon petai. Pohon petainya saya tebang ya. Jadinya ini agak panas dan agak kuningan ya. Tapi alhamdulillah ini masih sempat berbunga ya. Seperti ini, cantik banget. Nah, cantik banget ya. Tuh. Sangat direkomend ya untuk para pecinta tanaman hias untuk mengoleksi anggrek Retusa ekor tupai. Kalau anggrek ini bukan termasuk anggrek yang mahal banget ya kalau menurut aku. Yang mahal itu yang anggrek Ricontelis gigantea yang warna-warni itu ya, yang merah, putih atau pink. Kalau yang ini kalau di Indonesia termasuk anggrek yang murah sih menurut aku. Karena biasanya ini sebagai anggrek bonusan ya, untuk misalnya kalau kita beli anggrek nanti itu akan dikasih bonus seperti ini. Tapi itu udah cukup bagus ya karena bunganya memang sangat cantik dan sangat direkomend banget untuk dikoleksi. Namun saran aku jangan sampai ditempel di pohon. Nanti karena bisa membunuh inangnya. Akarnya itu kuat banget dan sangat mengganggu pertumbuhan inangnya. Jadi yang bagus itu menurut aku, saran aku ditempel aja di pohon mati ataupun menggunakan pot. Itu yang terbagus. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cantik banget ya. Biasanya ini bunganya itu sangat panjang, tapi ini karena pohonnya kecil, tempat inangnya,
Jadi, bunganya itu nggak terlalu besar dan terlalu panjang. Kadang bunganya disesuaikan dengan pohonnya ya, karena ini pohonnya kecil, jadi bunganya nggak terlalu besar. Tapi ini udah alhamdulillah banget, walaupun kecil tapi bisa berbunga secantik ini.